Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat tentang takwa hari ini berkaitan dengan nilai apa yang terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul di era postmodern seperti hari ini. Yang kalau kita telaah ayatnya yang saya bacakan tadi, surat Al-Isra ayat 1 minimal 2 bagian. Yang pertama adalah subhanalladzi bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu bagian pertama. Dan bagian kedua linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bagian yang pertama melambangkan spiritualis atau spiritualitas dan makna kehadiran Allah dalam kehidupan. Era postmodern seringkali diwarnai oleh kekosongan spiritual akibat materialisme dan individualisme. Isra Mi'raj mengajarkan pentingnya hubungan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilambangkan pada peristiwa tersebut diperintahkan Allah untuk sholat yang 5 waktu, walaupun sholat kita ketahui sudah ada sejak para nabi terdahulu. Bahkan mungkin sejak Nabi Adam, hanya yang tercantum di dalam Al-Quran sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditekankan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu oleh Allah kepada Rasul, itu dinobatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Pelajarannya, umat Islam di era postmodern ini perlu menghidupkan spiritual yang sering dilupakan itu. Maka ibadah sholat itu merupakan hubungan langsung kepada Allah, yang banyak aktivitas kita berkaitan dengan kehidupan duniawi, teknologi. Maka sekurang-kurangnya ketika sholat langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perjalanan itu sebagai transformasi spiritual. Isra Mi'raj bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan transformasi spiritual yang membawa Rasulullah SAW menuju misi yang lebih besar.
Dalam konteks postmodern, perjalanan ini bisa diartikan sebagai pencarian makna hidup di tengah kekacauan nilai-nilai dunia modern. Pelajarannya, manusia modern diajak untuk melakukan refleksi batin dalam menjalani perjalanan hidup. Tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga mencari tujuan hidup yang lebih tinggi melalui nilai-nilai spiritual. Kemudian yang ketiga, itu adalah simbol kesatuan umat yang beraneka ragam keagamaan. Kita ketahui Rasul berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa dijadikan tonggak sejarah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Masjidil Aqsa ini sampai sekarang diperebutkan oleh agama yang mengaku dirinya agama samawi, baik yang mengaku Yahudi, yang mengaku Nasrani, otomatis umat Islam adalah pemiliknya. Tapi minimal itu memberikan dorongan kepada kita untuk siap menerima keberagaman di dunia ini, bahwa tidak bisa dipaksakan untuk satu agama. Allah Subhanahu wa taala menobatkan al-Islam yang diterima olehnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun tidak memaksa umatnya untuk satu agama. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita untuk siap berhadapan dengan berbagai agama. Toleransi di dalam urusan muamalah, tapi tidak ada toleransi dalam urusan ibadah. Makanya surat Al-Kafirun, namanya juga Al-Kafirun, kuncinya itu adalah toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kuncinya. Toleransi beragama itu, aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Aku tidak beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Tuhan kalian, orang kafir. Jadi beda yang aku ibadahi dengan yang kalian sembah. Itu titik sentral perbedaan toleransi. Jadi toleransi itu tidak mencampur adukan urusan ibadah. Tidak mengakui Tuhan mereka, aku hanya mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, teknologi dan relativitas ruang dan waktu. Isra Mi'raj menunjukkan bahwa waktu dan ruang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bersifat relatif. Hal ini menginspirasi umat Islam untuk tidak terpaku pada batas-batas duniawi dalam memahami kehidupan. Era postmodern yang syarat dengan penemuan teknologi canggih seperti komunikasi instan dan perjalanan cepat mencerminkan konsep ini. Pelajaran bagi kita umat Islam dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mendukung misi keagamaan seperti penyebaran dakwah, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan meningkatkan kualitas hidup tanpa melupakan nilai-nilai spiritual. Dakwah bisa kita manfaatkan secanggih, secepat apapun kita bicara di sini bisa didengar oleh seluruh dunia. Selesai khutbah Jumat di sini, saya sebarkan isinya melalui berbagai media massa, maka seluruh dunia bisa mendengarkan apa yang saya khutbahkan saat ini. Ini pelajaran bagi kita bahwa
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita untuk mampu memanfaatkan teknologi canggih kepentingan dakwah. Bukan kita terpesona oleh teknologi, tapi bagaimana kita memanfaatkan media massa teknologi itu untuk kepentingan dakwah dan silaturahim ke seluruh dunia dengan begitu cepat. Yang kelima, kesucian masjid. Rasul Isra-nya dari masjid ke masjid. Ini merupakan gambaran pelajaran bagi kita agar masjid itu merupakan pusat segala aspek kehidupan. Suara masjid harus tersebar ke berbagai lokasi, ke berbagai tempat, dimanapun kita berada, hatinya terkait dengan masjid. Kemudian tentu saja yang keenam adalah Rasul sebagai teladan. Maka mesti kita jadikan pusat perhatian Rasulullah SAW di dalam keteladanan hidup tersebut. Kemudian pentingnya ibadah sholat itu dimanifestasikan di dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya aspek spiritual dan ritual, tetapi aspek sosial. Kedelapan, keimanan itu harus melebihi kemampuan berlogika. Kita sering di era modern ini memuja-muja logika, memuja-muja rasio. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata-kata subhana. Ada yang lebih, ada yang maha suci, ada yang tidak terjangkau oleh logika. Maka jangan memuja-muja logika, karena ada yang lebih tinggi, yaitu wahyu sebagai pedoman hidup. Jadi di tengah postmodern ini sering mengedepankan rasionalitas, maka umat Islam harus mampu mempertahankan keimanan kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang diawali subhana, yang maha suci itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan banyak pelajaran yang relevan bagi umat Islam di era postmodern. Dari segi spiritualitas, kepemimpinan, teknologi, hingga hubungan sosial, Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Dengan mengambil hikmah dari peristiwa ini, umat Islam dapat menjawab tantangan postmodern sambil tetap memegang teguh kepada nilai-nilai keislaman yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, bagian kedua adalah kalimat linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini mempunyai makna kebesaran Allah melalui ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyahnya diawali subhana. Ayat kauniyahnya perjalanan. Rasul
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kedua ayat itu. Kemudian yang kedua, spiritual itu refleksi batin. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muncul dari hati nurani yang mendalam sehingga didorong untuk menghayati. Maka di situ dikatakan innahu huwas samiul basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah sumber pengetahuan tertinggi, yaitu wahyu. Karena di situ dikatakan huwas samiul basir. Prasa innahu huwas samiul basir menegaskan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, yang berarti Dia mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Dalam postmodern, ketika manusia berusaha menggali pengetahuan melalui teknologi dan data, ayat ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber segala pengetahuan. Jadi dalam menghadapi komplektivitas informasi di era digital, umat Islam perlu menyadari keterbatasan pengetahuan manusia dan bergantung pada petunjuk Allah melalui wahyu untuk mendapatkan pemahaman yang mutlak, yaitu yang datang dari Allah. Jadi tidak ada ilmu yang mutlak benar. Yang mutlak benar hanyalah yang datang dari Allah berupa wahyu. Ini memberikan kesadaran bagi kita agar benar-benar sadar akan pentingnya mengkaji Al-Quran dan Sunnah selain mengkaji ayat-ayat kauniyah. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh pelajaran yang sangat mendalam dari peristiwa Isra Mi'raj berdasar surat Al-Isra ayat pertama tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.